Bagaimana cara berinteraksi dengan Asmaul Husna? Yang pertama adalah mempelajari dan memahaminya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengamalkan atau mengimplementasikan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga, menjadikan Asmaul Husna ini sebagai drive, ya, sebagai inspirasi, menjadi dorongan yang arah kepada kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai Asmaul Husna kepada semua orang, kemudian menjadikan Asmaul Husna ini sebagai wirid harian kita, ya, kemudian menjadikan Asmaul Husna ini sebagai wasilah dalam berdoa, ya. Maka ketika kita mempelajarinya dengan baik, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Allah Maha Suci, kita dengan bersuci, ya, kemudian menjadikan suci itu menjadi dorongan biar kehidupan kita menjadi lebih bersih, tidak membuang sampah sembarangan, tidak kebersihan, ya, maka itu semua harus ditularkan kepada orang banyak. Selain itu, ya, Asmaul Husna juga harus dijadikan sebagai wirid harian, bahkan menjadi wasilah dalam berdoa kita. Nah, ini maka kita sebagai orang yang beriman yang mempelajari Asmaul Husna itu, maka jangan sampai kita enggan dan sungkan mengimplementasikan Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Al-Wakil, Al-Mu'min, Al-Matin, Al-Akhir, ya, Al-Karim, Al-Adil, Al-Jami, dan Al-Haq. Inilah yang akan kita pelajari. Baik, kita akan masuk kepada yang pertama, yaitu implementasi Asmaul Husna, ya, bahwa ayat 180 dari surat Al-Alaq ini mengajarkan kepada kita bahwa Asmaul Husna ini harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Wakil, artinya Allah Maha memelihara, Maha mewakili, dan Maha dipercaya. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah Maha pemelihara segala sesuatu. Apa sih Al-Wakil itu? Al-Wakil itu artinya Allah menyelesaikan segala kebutuhan manusia. Ya, tuh, Allah juga tidak menelantarkan makhluknya. Karena itu Allah memelihara makhluknya. Semuanya diberi makan, semuanya diberi rezeki. Ya, dari makhluk yang terkecil sampai yang terbesar, Allah juga tidak memerlukan bantuan pihak lain. Ya, Allah adalah satu-satunya tempat bergantung dan memasrahkan segalanya. Inilah yang disebut tawakal. Jadi tawakal itu adalah, ya, berusaha dengan sekuat tenaga lalu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya adalah usaha adalah hak kita, sisanya Allah yang menentukan. Nah, ini contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari Al-Wakil adalah bekerja keras dan pantang putus asa. Ya, ini, ya, kemudian bertawakal atau menyerahkan keputusannya kepada Allah. Kita bekerja dengan keras, belajar dengan giat, ya, berusaha semaksimal mungkin. Keputusannya Allah yang menentukan. Takdirnya Allah yang menentukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan merubah nasib kamu kalau kamu tidak merubah nasibmu sendiri. Nah, yang kedua, Al-Mu'min, artinya Allah itu memberi rasa aman.
Apa sih Al-Mu'min itu? Secara makna Al-Mu'min itu adalah Allah itu maha menjaga keamanan, Allah juga memberikan keamanan. Ya, di mana manusia itu punya rasa takut, maka Allah dengan Al-Mu'minnya akan memberikan rasa aman itu. Maka kalau menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, maka akan muncul rasa aman, tidak akan muncul rasa khawatir. Kenapa? Karena Allah punya segalanya. Itu maka makhluk ya itu butuh perlindungan, maka Allah melindungi. Ya, Allah Maha melindungi. Maka kita tidak perlu khawatir. Ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Al-Quraisy ayat 4. Inilah Allah yang memberikan makan, menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa haus, dan menghilangkan rasa ketakutan. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana implementasi dalam rumah sehari-hari Al-Mu'min ini? Kita bisa berkata dan berbuat baik sehingga orang lain nyaman bersama kita, melindungi orang lain, melindungi bangsa dan negara dari penjajahan, mentaati rambu-rambu lalu lintas sehingga tercipta keamanan dan ketertiban. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, maka berarti kita menjaga kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bersih dan nyaman. Tidak merokok ya di sembarang tempat. Nah, gitu. Ya, atau bahkan tidak merokok, karena dengan merokok berarti menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain, maka ini bertentangan dengan Asmaul Husna Al-Mu'min ini, di mana Allah memberikan rasa nyaman.